Assalamualaikum Bu Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vinda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kabar saya hari ini sehat walafiat, cerah seperti hari ini. Ya kemarin Bu Mi ada minta waktu dan mau minta bantuan terhadap saya. Nah hari ini saya sempatkan luangkan waktu untuk ngobrol dengan Bu Mi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Mi? Oh iya, Bu Vinda. Jadi pada pertemuan kali ini sebenarnya saya ingin meminta bantuan pada Ibu Vinda. Oh begitu, kira-kira bantuan apa ini? Jadi seperti ini, Bu ya. Bu Farina sebelumnya itu sempat menelpon saya. Beliau mengatakan akan membicarakan sesuatu hal kepada saya, mungkin itu terkait dengan sebuah permasalahan. Jadi saya akan melakukan proses coaching kepada Ibu Farina. Nah, saya ingin meminta bantuan Ibu Vinda untuk mengamati proses coaching saya nanti dengan Ibu Farina. Baik, berarti saya tangkap di sini Bu Umi itu akan melakukan proses coaching dengan Bu Farina. Jadi untuk proses coaching ini apa yang bisa saya bantu Bu Umi? Jadi ceritanya tadi kan saya akan mengcoaching Ibu Farina ya Bu ya. Kemarin saat dia menelpon saya menyampaikan bahwa sedang menghadapi sebuah permasalahan di sekolahnya. Jadi beliau itu meminta saya untuk memberikan sebuah solusi. Jadi saya pikir berarti saya akan melakukan proses coaching kepada beliau. Namun dalam proses coaching kan saya tidak mungkin memberikan sebuah solusi, tetapi saya akan memberikan sebuah arahan seperti itu agar Bu Farina bisa menemukan solusi sendiri dalam permasalahannya. Tetapi Bu, saya ini masih merasa bahwa kemampuan saya dalam menjadi coach itu masih kurang Bu, sepertinya Bu. Saya ingin meminta bantuan Ibu Vinda untuk mengamati proses coaching saya nanti ya Bu. Selanjutnya saya ingin Ibu menilai dan mengukur kemampuan proses coaching saya nanti dalam mengcoaching dan melihat sejauh mana kemampuan saya dalam melakukan proses coaching. Oke, baik, berarti ini saya sambil izin catat ya Bu Umi. Ya. Jadi seperti yang saya tangkap tadi, jadi saya akan bertugas besok untuk mengamati proses coaching antara Bu Umi dengan Bu Farina. Lalu di sini saya diminta untuk melihat kemampuan coaching Ibu dan melihat tingkat keberhasilan coaching Ibu Umi. Seperti itu maksudnya? Benar Bu, seperti itu Bu. Jadi di sini yang akan dijadikan Bu Umi untuk mengukur atau menilai dari kemampuan coachingnya nanti, melihat tingkat keberhasilan coaching Ibu nanti apa? Jadi untuk mengukur atau menilai kemampuan atau keberhasilan coaching saya nanti yaitu dengan melihat rubrik penilaian coaching Bu. Dan juga apakah pelaksanaan coaching saya nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Selanjutnya apakah saya ini sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching atau belum, seperti itu Bu. Baik, jadi saya besok akan mengamati proses coaching Ibu. Di sini saya akan melihat kemampuan Ibu meng-coaching untuk mengukur keberhasilan coaching Ibu dengan cara berbatakan tadi dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Melihat dalam proses coaching itu apakah Ibu sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan juga Ibu apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti itu kan. Nah terus tadi tambahannya saya mendengar, mungkin saya akan mendengar respon dari coachingnya apakah sudah sesuai jawabannya dengan yang Ibu tanyakan. Dan jangan lupa ya Bu Mi, harus disesuaikan dengan prinsip coaching yang kita tahu, diantaranya adalah kemitraan,
proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik ya Bu. Nah, untuk selanjutnya nanti sebelum dilakukan proses coaching, saya ingin menanyakan ke Bu Umi dulu nih, biar saya tahu kompetensi apa yang akan Ibu Umi kembangkan pada saat proses coaching nanti. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat proses coaching nanti Bu, ada 3. Kehadiran penuh Ya, yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif cerita dari coach saya nanti. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci dari coach saya nanti. baik. Berarti Umi akan mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, sekarang selanjutnya tujuan atau indikator ketercapaian apa di proses coaching nanti yang ingin Ibu capai? Jadi tujuan atau indikator yang ingin saya capai ya Bu dalam proses coaching saya nantinya, yaitu saya ingin coach saya Ibu Farina itu bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahannya, mengetahui langkah-langkah atau tahapan yang akan dilakukannya dalam menghadapi masalah yang sedang ia hadapi, seperti itu Bu. Jadi di sini saya akan mengarahkannya dan membimbingnya untuk menemukan solusi, tetapi tetap solusi itu berasal dari Ibu Farina sendiri. Oke, berarti Bu Umi cuma akan mengarahkan saja ya. Nah, berarti di sini saya tangkap tujuan atau indikator ketercapaian yang ingin dicapai dalam proses coaching besok itu ketika Bu Farina mengetahui solusi dari permasalahannya sendiri atas arahan Bu Umi tadi, seperti itu ya. Iya Bu, benar sekali. Baik Bu, kalau begitu besok kita bisa memulai proses coachingnya, dan saya insya Allah siap untuk mengamati proses coaching Bu Umi dengan Bu Farina. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Umi, semoga besok lancar proses coachingnya. Amin. Assalamualaikum Bu Farina. Waalaikumsalam Bu Umi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau saya alhamdulillah baik, saya merasa luar biasa. Alhamdulillah. Katanya Ibu ada yang ingin diceritakan kepada saya? Ya, betul sekali Bu Umi. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Umi pada hari ini. Baik, tapi kita tidak punya banyak waktu ya Bu. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Ayo kita mulai ngobrol-ngobrol. Jadi apa sih yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Jadi begini, di sekolah saya itu, saya merasa bahwa guru-gurunya itu belum menggunakan media pembelajaran kekinian. Karena seperti kita ketahui sekarang bahwa kita yang hidup di era digital ini, anak-anak pun sudah dekat dengan teknologi, sudah tidak asing lagi dengan dunia digital, tetapi gurunya itu masih jalan di tengah. Jadi ketika kegiatan pembelajaran itu masih banyak rekan-rekan kerja itu yang menggunakan media adanya, bahkan mungkin tidak ada media membantu yang bisa membuat anak-anak itu menjadi tertarik. Jadi maksud saya merasa bahwa guru-guru ini belum melakukan pengembangan diri, berinovasi, menyesuaikan keadaan dunia itu dengan teknologi kekinian. Karena sebagai seorang guru tentunya kita dituntut untuk mendidik anak itu sesuai dengan perkembangan zaman. Karena perkembangan zaman sekarang ini kan sudah di era yang benar-benar digital, teknologi. Jadi maksud saya itu ingin agar semua guru-guru di sekolah saya itu menggunakan teknologi untuk kegiatan
Farina, masih banyak yang belum menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Dan belum mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan produk alam dan produk zaman yang ada. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Farina dapatkan? Jadi hari ini saya kan menyampaikan masalah saya kepada Ibu Umi, dan saya ingin dari percakapan kita ini itu saya menemukan solusi untuk mendapatkan perubahan yang signifikan. Yang tadinya guru tersebut seolah-olah tidak peduli dengan kemajuan zaman, untuk mendukung kegiatan pembelajarannya menjadi guru yang melihat teknologi, sehingga kita nanti akan berkembang siswanya sendiri. Oke, baiklah. Berarti harapan dari Ibu yaitu adanya perubahan yang signifikan dari atau pada rekan sejawat Ibu ya, untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang asik. Oke. Bisa Ibu jelaskan Bu perubahan seperti apa yang lebih spesifik yang ingin dicapai? Yang lebih spesifik ya. Di sini kita tahu bahwa di sekolah saya itu hampir 100% muridnya itu sudah pandai menggunakan gawai ya, karena rata-rata semuanya sudah menggunakan Android ya. Sehingga bagi saya kita kan problem juga ya, karena ketika Android itu digunakan oleh siswa itu lebih banyak hal negatifnya. Jadi sebagai guru saya menginginkan bahwa rekan-rekan kerja saya itu seperti saya, maksudnya begini, selain mereka memainkan game di HP mereka yang untuk hiburan, saya juga menginginkan siswa saya itu menggunakan permainan tapi belajar sambil bermain dengan menggunakan teknologi. Jadi saya menginginkan itu rekan-rekan kerja saya itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran. Misalnya penggunaan aplikasi Kahoot, Net Playground, atau aplikasi-aplikasi lain yang memang fokusnya itu untuk kegiatan pendidikan. Begitu. Baik. Perubahan yang atau harapan yang Ibu inginkan tadi berarti kondisi idealnya berada di level 10 ya. Kira-kira dengan kondisi seperti yang saat ini terjadi di sekolah Ibu berada di level berapakah? Kalau saya ya, Iya, kondisi kalau idealnya di 10, saya merasa sekarang masih di level 5 ya, karena memang masih banyak sekali guru-guru itu yang belum memanfaatkan teknologi itu sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan ya. Karena salah satu faktornya usia, karena ada beberapa guru yang memang sudah senior yang belum familiar dengan teknologi ya, seperti itu. Baik, di level 5 ya tadi Bu ya, kira-kira kondisi sekolah Ibu saat ini. Nah, berarti menurut Ibu ini bisa ditingkatkan kira-kira pada level berapa ya? Kalau idealnya kan 10 ya. Kalau saya yang merasa masih di level 5 itu mungkin level 7 dulu ya. Belum terlalu ideal, tapi setidaknya mungkin 75% gurunya sudah mulai menggunakan teknologi kekinian ya, dalam kegiatan pembelajaran. Karena kalau saya dari level 5 menuju langsung ke level yang ideal 10 ya, saya tidak mungkin ya. Jadi saya mungkin
diusahakan, diupayakan menuju ke level 7. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai ke level 7 tersebut? Usaha yang saya lakukan pertama-tama kan, saya juga dulunya pernah mengikuti berbagai pelatihan yang memang harus didesimilasikan kepada rekan sejawat. Saya pernah ikut membatik ya sampai level 4. Jadi saya mulai mendekatkan diri kepada guru-guru tersebut, memperkenalkan teknologi, ya berbicara, ngobrol santai. Saya ingin mereka itu tertarik dengan penggunaan media tersebut. Saya sertakan juga alasan-alasannya gitu, sehingga saya ingin dari pertemuan saya dengan mereka itu bisa menimbulkan motivasi internal dari mereka, sehingga mereka itu menjadi sadar pentingnya menggunakan teknologi tersebut. Selain itu juga mungkin saya nanti mau mengajukan ini ya, mengajukan workshop ini ke kepala sekolah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan teknologi. Baik. Berarti Ibu sudah berencana untuk mengajukan pelatihan kepada sekolah seperti workshop ya? Iya. Agar guru tadi, rekan-rekan guru yang sebelumnya kurang mengetahui dan tidak termotivasi, menjadi termotivasi untuk melakukan hal yang sesuai harapan Ibu utarakan tadi, yaitu memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, dari beberapa hal yang sudah Ibu utarakan tadi, apa hal yang menurut Ibu paling mudah untuk dilakukan? Hal yang paling mudah untuk dilakukan saat ini? Yang paling mudah ya menurut saya itu lebih ke pendekatan personal. Saya melakukan pendekatan kepada mereka seperti yang saya katakan di awal ya, memberikan gambaran-gambaran tentang asiknya, indahnya kita menggunakan teknologi yang kekinian, sehingga siswa pun merasa tidak bosan dengan media yang sebelumnya adanya mungkin ya. Nah, kalau untuk workshop atau in-house training seperti itu saya rasa butuh waktu ya, karena untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut itu juga tidak mudah, karena kita pasti akan terkendala dalam menganggarkan biaya untuk pelatihan tersebut, karena kita kan harus mendatangkan narasumber, mempersiapkan segala sesuatunya, mempertimbangkan kegiatan kita di sekolah kita. Jadi ya yang paling mudah adalah pendekatan personal dengan cara seperti mentoring gitu. Nah, jadi apa saja sih yang harus dilakukan atau yang dibutuhkan dalam melakukan pendekatan atau mentoring tadi? Tentunya untuk kegiatan tersebut ya pasti tidak akan lepas dari yang namanya kolaborasi. Tentunya saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, kemudian saya juga akan mengungkapkan alasan-alasan positif ya dalam penggunaan teknologi ini, dan juga saya akan terus melakukan pendekatan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Jadi artinya dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat ya Bu ya? Iya, betul. Nah, jadi kira-kira kapan akan Ibu mulai rencana tadi? Insya Allah mungkin minggu depan ya, lebih cepat lebih baik. Jadi rencananya insya Allah minggu depan. Dari sekarang saya susun dulu strateginya, dan minggu depan mulai eksekusi dari pemecahan masalah yang saya utarakan sebelumnya. Baiklah Bu, berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran ya Bu ya, gambaran solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin percakapan kita cukupkan
pada hari ini saja. Nah, saya sudah nggak sabar nih, pengen melihat hasil dari rencana yang akan Ibu kerjakan tadi. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Iya. Baik Bu, saya merasa sangat berterima kasih sekali kepada Ibu karena sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya alami di sini. Sama-sama Bu, lain kali boleh bercerita lagi kepada saya jika Ibu mengalami suatu permasalahan atau sebuah kendala. Boleh juga Ibu menghubungi saya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Setelah Ibu melakukan observasi dengan coaching tadi, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaiannya? Jadi dalam coaching yang sudah saya lakukan bersama dengan Ibu Farina, saya sudah melakukan coaching dengan alur pintar, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching atau Ibu Farina untuk mencari atau menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, berarti Ibu sudah berhasil untuk melakukan proses coaching ya Bu tadi ya. Nah, sekarang saya ada beberapa catatan yang saya lihat tadi, yaitu memang Ibu menanyakan tujuannya, Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya, serta mengarahkan coaching untuk melakukan rencana atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan menemukan rasa tanggung jawab pada coaching agar rencana aksinya tadi bisa dilakukan dengan baik. Saya juga perhatikan tadi, Ibu sudah fokus dengan coachingnya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching itu. Nah, satu lagi Bu, kompetensi siapa yang ingin Ibu kembangkan untuk depannya? Oke, apa namanya? Oh, ini beda. Mengambil coaching. Jadi untuk kedepannya yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami secara lebih dalam lagi mengenai proses coaching, sehingga saya bisa melakukan proses coaching kepada teman sejawat dengan lebih baik lagi. Baik, semoga Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran pada proses coaching-coaching berikutnya. Pertemuan kita sangat luar biasa hari ini. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab bersama saya, sudah melakukan coaching dengan alur Tirta juga. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.